Halo teman-teman onlineku, selamat datang di Salpod, podcast spesial Ramadan dari Salimna. Sebelum melanjutkan, izinkan saya membacakan pantun. Jalan-jalan ke pasar malam, tak lupa menunaikan sholat. Izinkan saya memulai dengan salam. Semoga yang jawab jodohnya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman di sini akan ngobrol santuy tapi penuh inspirasi. Jadi di episode ini kita akan ngobrol tentang bagaimana gerakan Salimna dimulai, apa tantangannya, dan apa harapannya ke depan. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Deden. Dia adalah salah satu sosok di balik Salimna. Apa sih Pak kesibukan Ramadan kali ini? Kesibukan sekarang alhamdulillah, selain kita menunjukkan tentang ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, termasuk kita mengadakan salat seperti Salimna Ramadan sekarang ini. Terus apa yang berbeda dari Ramadan sebelumnya? Sebenarnya tidak ada yang berbeda ya, cuman mungkin dari Salimna Ramadan sekarang ini alhamdulillah buah-buah dari generasi ke generasi, lintas generasi, dari wajah lama dan wajah baru itu kelihatan. Jadi sebenarnya saya sukses meregenerasi para pemuda dalam ke Salimna ini. Terus apa tantangan terbesar pemuda di Cilau? Wah, tantangan terbesar pemuda di Cilawu kalau berbicara tantangan itu kayaknya luar biasa sekali ya. Karena semakin arusnya globalisasi yang pada zaman sekarang ini, kita sesuai dengan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kita itu harus hidup sesuai dengan zamannya. Maka mungkin nanti pemuda ke depan itu akan lebih high tech lagi dengan teknologi yang ada. Karena dulu itu zaman saya itu tidak ada teknologi seperti yang sekarang ini. Makanya mungkin pemuda Cilawu khususnya nanti ke depannya itu bisa berkemajuan dengan adanya teknologi yang canggih seperti sekarang ini. Terus apakah ada komunitas pemuda sebelumnya? Sebenarnya untuk komunitas ini sebelumnya itu ada rangkaian dari orang yang senantiasa ingin memakmurkan masjid, khususnya di masjid cabang Muhammadiyah Cilawu yang sekarang ini alhamdulillah ya luar biasa. Nah ini mungkin sedikit perbedaannya, dulu itu kita melaksanakan kegiatan Salimna Ramadan itu di masjid bawah. Nah sekarang udah ada alhamdulillah syukurillah berkat para agnia dan DKM kerjasama dengan PCM Cilawu luar biasa. Al-Istiqomah sekarang sudah berdiri 2 tingkat gitu ya, dua tingkat ya. Jadi untuk Trian sendiri dulu kayaknya Trian itu pernah menjadi santri Salimna Ramadan. Sekarang udah menjadi panitia ya. Iya Pak. Panitia Salimna Ramadan. Dulu itu komunitasnya itu bukan Salimna Ramadan tapi Sahadah. Sahadah itu singkatan dari Santri Harapan Muhammadiyah. Di mana saya merangkul itu dulu dengan menggagas dengan Ustadz Ade Suryadi, menggagas seluruh santri yang mondok di pesantren Muhammadiyah itu diikat dengan suatu wadah yang namanya Sahadah. Jadi sebelum Salimna ini didirikan itu, sebelum Salimna ini 14 tahun ke belakang itu ada namanya Pelangi Ramadan, ada namanya Tarbiyatul Ramadan, ada namanya pesantren kilat lainnya sebelum Salimna itu. Nah, dari berangkat komunitas Sahadah itu maka terbentuklah Salimna Jilid 1. Alhamdulillah yang mungkin dulu itu 14 tahun ke belakang ya. Sekarang 2024 berarti 2025 ya, 2025
eh, dikurangi 14 tahun berapa? 2011 saya mendirikan Salimna Jilid 1 ini luar biasa, merangkul dari berbagai kalangan. Karena saya tidak mau nantinya tokoh-tokoh yang ada keluarga di Muhammadiyah ini, anak-anaknya itu tidak meneruskan perjuangan beliau. Itu makanya saya merangkul nih dulu itu anak-anak yang berkecimpung di Muhammadiyah khususnya. Kalau sekarang itu namanya AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah. Alhamdulillah ya, sekarang udah sampai, dulu saya mendirikan Salimna Jilid 1, sekarang udah Salimna Jilid 14. Itu mungkin ya. Terus Pak, bagaimana sih aktivitas anak muda saat itu? Aktivitas anak muda saya itu kalau dibanding sekarang itulah, dulu itu kalau ada yang menggiringkan itu pasti semuanya tidak terlepas dari masjid ya. Karena walau bagaimanapun anak-anak itu pas bulan puasa itu ya, khususnya bulan Ramadan itu pasti dari mulai subuh ya sampai dengan malam hari itu tidak jauh dengan masjid. Makanya kebiasaan-kebiasaan waktu itu sekarang terus ditingkatkan kembali, karena maraknya mungkin kalau melihat anak-anak zaman sekarang itu ya kalau tidak dirangkul dengan sedemikian rupa, namun bahasa orang di rumah tak aya pangolona itu mau tiasa angkat kan, boro-boro angkat ke masjid sigana teh gitu. Kakan susah. Jadi terus saya ngebubut, walaupun kalau Trian sendiri lihat itu di Dayamong itu luar biasa, udah kayak ceplaknya Garut itu. Sekarang itu, dulu itu di perapatan itu tidak ada, cuman pizza Sunda saja gitu ya, bala-bala dan gehu saja yang ini. Wah sekarang mah banyak makanan yang senantiasa dijadikan untuk takjil, khususnya di area Dayamong ini. Terus Pak, apa yang menginspirasi munculnya gagasan untuk membuat gerakan kepemudaan? Pertama saya ingin untuk khususnya kaderisasi di Muhammadiyah ini jangan sampai ayah dan ibunya itu aktif di Muhammadiyah tapi anaknya itu bukan tidak aktif di Muhammadiyahnya, anaknya itu tidak dirangkul untuk masuk Muhammadiyah dengan alibi nanti kalau anaknya itu dikumpulkan dengan berbagai orang termasuk ya keluarganya Muhammadiyah yang akan meneruskan itu ya pasti anaknya itu sendiri termasuk bapak gitu kan. Dulu itu mungkin yang menjadi inspirasi buat bapak itu menjadikan komunitas Salimna ini merangkul dari mulai yang kuliah di Garut, kuliah di luar negeri, kemudian kuliah di Jogja, kuliah dimanapun itu dirangkul semuanya sehingga untuk membuat satu kegiatan yang positif ya. Yang dulu itu dengan trennya sanlat, pesantren kilat dulu itu, tapi sekarang alhamdulillah ada tren wajah baru dengan dikemas dengan sedemikian rupa, dari mulai kegiatan sanlatnya ada, tarlingnya ada, sosialnya ada, sahur on the road-nya ada, mabitnya ada, luar biasa lah. Jadi saya itu ingin ada yang melanjutkan setelah bapak itu, bukan tidak ada ya, bapak itu sudah tua atau mungkin sudah tidak ada di dunia ini, ada yang melanjutkan khususnya di Persyarikatan Muhammadiyah. Apakah ada pengaruh dari lingkungan atau pengalaman pribadi? Pengaruh buat apa? Pengaruh masuk ada Salimna ini? Iya. Untuk pengaruh ya jelas. Coba tanyakan saja lah kepada kakak-kakak kelas yang sudah aktif di Salimna. Contoh satu, saya sendiri ya dulu dirangkul dari usia santri sedang nyantri di Darul Arkom kelas 6 itu bikin kegiatan seperti ini luar biasa, pengaruhnya itu sangat besar ketika saya melangkah di perguruan tinggi, yaitu salah satu Universitas Islam Negeri di Jakarta. Itu ada luar biasa pengaruhnya.
yang dulunya itu kita itu merangkul satu anak-anak, dua masyarakat dari mulai bapak-bapak dan ibu-ibu, itu ada pengaruhnya. Nanti ketika perkuliahan tiba itu tidak asing lagi untuk membuat suatu event seperti sekarang ini. Contoh yang lain lagi Ustadz Ade Suryadi, sekarang dia luar biasa. Teman karib saya, perjuangan saya dulu di Daih Manggung ini. Dia sudah menjadi wadir, wakil mudir di Mahadal Arkom. Ya pasti ada lah pengaruhnya setidaknya ketika membuat suatu kegiatan seperti Salimna ini. Kemudian Rijal Fauzi itu orang Daimong juga ya. Sekarang dia juga aktif di salah satu pesantren Muhammadiyah di Cibiu. Kemudian Ustadz Hendy Purnama juga sama, udah aktif di Arkom, Ulfa Saida, dan masih banyak lagi. Mungkin nanti teman-teman yang melanjutkan Salimna Ramadan ini saya doakan bisa aktif di berbagai kalangan, baik di sosial kemasyarakatan, kepemudaan, dan tidak menutup kemungkinan nanti bisa menjadi menteri-menteri yang seperti kader Muhammadiyah sekarang gitu ya. Luar biasa di Muhammadiyah sekarang itu banyak menteri-menteri yang menjabat di kepemerintahan Prabowo sekarang. Kepemudaan Cilawu ini kalau saya sendiri ya melihatnya itu luar biasa dengan perkembangan zaman yang sekarang serba canggih, dari mulai kenakalan yang bersifat dulu mah disebut nakal teh jadi hanya gitu ya, dibilang oceh disebut nakal. Sekarang mah wah nakalnya udah luar biasa gitu, bisa dugikeun ka fatal terhadap nanti psikologis aranjeuna gitu nanti ke depannya. Kalau melihat sekarang ya luar biasa lah. Kalaulah tidak ada ikatan atau wadah seperti sekarang ini, termasuk Angkatan Muda Muhammadiyah di cabang Cilau ini Bapak tidak menjamin kalau misalkan anak muda nanti contohnya yang meneruskan Bapak itu ya akan terjadi krisis luar biasa lah dalam kepemudaan. Makanya saya sarankan untuk menghindari hal-hal yang negatif itu, maka kita harus mengadakan suatu hal-hal yang positif. Salah satunya ya ini, Salimna Ramadan itu merangkul dari berbagai kalangan sebenarnya. Jadi harus Trian ketahui Salimna ini adalah salah satu program dari pimpinan cabang Muhammadiyah Cilawu. Walaupun dulu itu saya luar biasa santrinya itu sampai ke seberang sana ya. Seberang dari Tasik itu Cikande, Patroh, Pasir Lina, Pasir Huni itu ada sampai ke sini gitu. Yang ikut santri Salimna ini. Termasuk di luar desa Daih Manggung ya, Desa Karya Mekar, Desa Mekarsari ya. Itu sampai ke 9 ranting ya di PCM Cilawu itu luar biasa ikut kegiatan Salimna ini walaupun kegiatannya itu di tempatnya masing-masing. Kita Pak akan mengulang lagi pertanyaan. Ya. Awal mula lahirnya Salimna. Jadi bagaimana Salimna pertama kali dirintis? Awal mulanya Salimna pertama kali dirintis itu pada tahun 2011 ya. Saya Ustadz Ade yang nyantri di Darul Arkom itu kalau dibilang angkatan saya paling banyak di Darul Arkom itu. Saya Ustadz Ade, Gan, Dede, Subhan, kemudian perempuannya itu Yuli sama Bu Epi, terus satu lagi Nia Kurniasi. Ini luar biasa yang dulu gagasannya awal mulanya Salimna ini didirikan itu saya ingin mengabdikan diri ilmu saya yang saya miliki khususnya
selama nyantri 6 tahun di Darul Arkom ingin mengabdikan diri di masyarakat, salah satunya dengan wadah Salimna ini. Karena dulu kata Bapak juga tadi di awal itu sebelum Salimna didirikan itu ada namanya wadah Sahadah. Nah, Sahadah ini adalah singkatan dari Santri Harapan Muhammadiyah. Nah, sebelum Salimna itu Sahadah dulu sebenarnya ya. Nah, berubah Salimna itu karena doa dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Ya, dimana dulu sama Ustadz Ade itu ingat sekali itu. Kumaha den lamun ayeuna mah didinya sana anu jadi ketua teh. Tapi ngaranna beda. Dengan latar belakang doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma salimna Ramadan itu ya. Allahumma salimna Ramadan wa salimna Ramadan ali wa baligh anhu mutaqabbalan. Jadi berangkat dari doa Nabi itu, ya Allah selamatkanlah aku di bulan Ramadan dan selamatkanlah aku Ramadan ini untukku dan sampaikanlah aku pada Ramadan berikutnya. Dengan keyakinan ini akan bertambah. Dari mulai saya itu dua periode. Dari Salimna 1 dan Salimna 2. Kenapa disebut Salimna 1 dan Salimna 2? Itu sekarang jilid itu dulu mah Salimna ke-1, Salimna ke-2. Sekarang dirubah oleh penerus-penerus saya jadi jilid ya. Itu mungkin dari filmnya Para Pencari Tuhan gitu. Ada jilid 1, jilid 2 dan jilid 3. Tapi alhamdulillah sekarang mereka 14 tahun lamanya saya berhasil gitulah mengkader dari mulai dulu saya mengabdikan diri sampai sekarang menjadi asatid guru di Salimna ini gitu. Itu mungkin awal mulai dari Salimna. Apa program pertama yang dijalankan? Program pertama yang dijalankan dalam kegiatan Salimna waktu zaman Bapak dulu itu yang pertama mengajarkan anak-anak atau santri-santri Salimna itu supaya bisa tahu kaifiah wudu dan kaifiah sholat. Itu seragam semuanya. Semuanya bisa membaca tulis Al-Quran lewat dengan metode imla dan khot dulu itu. Yang kedua, program selain mengajar di kegiatan Salimna Ramadan. Yang kedua itu Bapak dan kawan-kawan itu ingin mengetahui keberadaan ranting yang ada di cabang Cilawu. Salah satunya itu dengan mengadakan program tarling. Di bahasanya tarling itu bukan taraweh kelilingan, tapi taraweh keliling. Itu alhamdulillah 9 ranting, 9 masjid yang menjadi masjid jami di ranting tersebut, dari mulai ranting Ancelahan sampai ke ranting Pasilimus itu luar biasa. Sama teman-teman selain silaturahmi, kita ingin mengetahui keberadaan ranting-ranting yang memang itu adalah hasil dari pendiri-pendiri kita terdahulu ya, hasil jerih payah pendiri kita terdahulu. Kemudian yang ketiga itu ada program yang dijalankan itu namanya program selain dari itu tarling dan mengajar di Sanlat Salimna ini, itu ada namanya bakti sosial. Ini luar biasa, bakti sosial itu menyerap kepada masyarakat yang ada di sekitar DKM Istiqomah ini. Karena sesuai dengan teologi Al-Maun ini, Muhammadiyah mengajarkan kita selain ibadah kita pada Allah, kita dituntut untuk ibadah sosial juga. Yang salah satunya dulu saya ketika membuat kegiatan Salimna itu membuat proposal gitu ya. Dia membuat proposal, dikirimkan kepada Agnia, kemudian uangnya itu sampai dibikin bakti sosial. Dulu tuh ingat sekali sampai mengumpulkan baju bekas, disetrika heula gitunya. Kemudian dipalastikan, dikemas, dibagiin. Itu kan ketinggalan siga enggal gitu, siga baru. Itu kan bagi yang membutuhkan itu luar biasa antusiasme. Dan ada salah satu ayahanda dari santri sahabat saya itu namanya sekarang itu udah jadi dokter sekarang, Dokter Lilis Rohayati. Dia dulu sampai memberikan sembako
dalam berbentuk sembako untuk diberikan kepada masyarakat miskin. Ini luar biasa itu. Sekelas santri bisa mengadakan bakti sosial. Ini luar biasa, program-program ini yang jadi andalan di Salimna ini gitu. Kemudian yang terakhir itu ada kita selain kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disebutkan, ada yang namanya sahur on the road. Sahur on the road itu kita malamnya sambil itikaf ya, masak untuk sahur ya, dibagikan sahur di daerah Garut bagi mereka yang memang belum sempat, kayak tukang beca itu kasihan kan. Nah, itu dibagikan sahur dalam bentuk nasi bungkus gitu. Kita yang bikinnya dengan kemasan-kemasannya itu mungkin yang dijalankan Salimna pada waktu saya. Terus apakah ada kendala dari segi pendanaan, sumber daya manusia atau dukungan? Kalau dari segi pendanaan ya pasti ada lah. Kalau pendanaan dulu itu karena mungkin saya notabene-nya ya belum kerja lah gitu ya. Jadi saya ini betul pure gitu ya. Jadi betul pure bikin kegiatan ini dengan kontribusi dari para agnia yang ada di desa Daimangu, khususnya umumnya kita keluar dari Daimangu ini. Kayak dari dulu itu klinik Rohama Asipa, Dokter Rahmat gitu ya. Kemudian Dokter Silvi, kemudian Dodo Piknik, semuanya itu kita datangi. Karena saya dan Ustadz Adi itu adalah pernah aktif di IPM, jadi bikin proposal. Jadi kalau ada kegiatan itu pasti launching dengan proposal tersebut. Memancing para agnia untuk menginfakkan sebagian hartanya untuk jihad fisabilillah seperti sekarang. Kan ini luar biasa kegiatan di bulan Ramadan ini karena itu. Kalau kendala ya mungkin kendalanya ya memang kita itu kekurangan personil dulu itu sebenarnya. Personil. Iya. Tidak seperti sekarang kan ngebrek gitu ya. Hanya beberapa orang yang tadi saya sebutkan di awal, karena ya ada 10 orang lah gitu. Ngarangkul anu di dieu oge gitunya, anu aya di lingkungan Al Istiqomah itu luar biasa kan. Seumuran kayak Trian sekarang itu keluar SMA itu ada yang masih ada tetap di sini dulu itu. Ada yang sudah kerja di Surabaya banyak menjadi bos somai sekarang itu luar biasa ya. Tapi manakala pas bulan Ramadan mah itu ya walaupun pertengahan ikut gabung bersama kita gitu untuk kegiatan kan dalanya itu ya kurang personil ya di Salimna. Apa yang membuat Salimna bisa tetap berjalan hingga sekarang? Ya itu tadi tetap berjalan itu karena proses kaderisasi yang matang sebenarnya. Karena saya yakin para orang tua yang istilah nama lah disebut anggota Muhammadiyah ingin kalau anaknya itu meneruskan perjuangan para sesepuh dulu, termasuk bapak gitu ya. Jadi saya ingin memberikan kesempatan gitu. Kan saya itu cuma 2 kali ya jadi Salimna itu. Setelah saya itu ketuanya beda lagi. Cuman sejarah itu baru 1 kali ketua dari Salimna Ramadan itu perempuan. Alumni Cibiuk namanya Ulfa Saidah. Ya mungkin sekarang sudah berumah tangga ya, sudah sukses di luar sana. Itu jadi proses kaderisasi yang matang dengan rangkulan dorongan dari keluarga-keluarga yang memang ingin anaknya itu supaya memberikan nantinya itu sebagai penerus perjuangan mereka gitu. Jadi saya takut nantinya kalau misalkan itu sebenarnya mah anak teh orang Muhammadiyah gitu ya. Karena tidak ada rangkulan kemana wesin gitu. Makanya saya dirangkul ini sok rangkul tingawitan babakan sampai ke Sukamoya dirangkul semuanya itu terus ranting Muhammadiyah Daimung 1, Daimung 2 sampai Sukamoya karena mungkin yang ranting kejauhan tapi masih tetap ada yang ranting yang lain juga ikut bergabung dengan kita. Itu mungkin
Jadi saya memberikan kesempatan, tidak hanya toh eta we dulu gitu ketua teh. Nah, makanya sampai sekarang alhamdulillah ya 14 tahun, jilid 14 tidak terasa gitu. Yang dulu mungkin Trian ini, Adit, semuanya yang ada di sini, panitia-panitia Salimna itu diajarkan oleh saya dulunya itu. Ya kan? Ya, Pak. Nggak kerasa. Sekarang mah wah udah jadi panitia. Nah, ini mungkin berkat dukungan moral dan sokongan dari para orang tuanya dan anaknya itu sendiri, karena yakin semuanya pasti ada manfaatnya nanti kalau sudah berkegiatan di Salimna Ramadan ini. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir. Iya, Apa proyek atau program yang sedang disiapkan? proyek program yang akan Siapkan. disiapkan untuk kegiatan pemudahan atau Khusus Salimna. khusus Salimna. Saya ingin Salimna Ramadan ini dengan luar biasa ya. Sekarang masjidnya udah 2 tingkat nih. Dulu tuh masih 1 tingkat. Oke. Luar biasanya. Saya ingin proyeknya itu selain fokus terhadapnya pesantren Ramadan, walaupun Salimna itu hanya 1 tahun 1 kalinya adanya lah gitu kan, 1 di bulan Ramadan saja. Ingin para pemuda khususnya yang ada di kepanitiaan Salimna ini itu menyentuh dari berbagai kalangan, tidak hanya toh anak-anak saja, tapi orang tua, sesepuh yang senantiasa ingin menimba ilmu, khususnya ada kegiatan-kegiatan khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu juga gitu. Nah, yang dulu saya ini kan sama bapak-bapak ibu-ibu itu juga ikut ada kegiatan Salimna, kegiatan kajian apa gitunya di Salimna ini. Untuk proyek yang ke depan itu saya ingin Salimna Ramadan ini lebih dengan kurikulum yang sekarang gitu ya, kurikulum pengajaran yang sekarang itu lebih, selain anak-anak itu belajar agama, juga mereka itu bisa punya etika akhlak yang luar biasa gitu. Jadi beda zaman Trian dulu dengan zaman anak sekarang gitu. Saya ingin mereka itu selain punya ilmu yang tinggi, tapi harus punya adab yang baik. Karena adab itu lebih baik, lebih harus dikedepankan daripada ilmu gitu ya. Itu mungkin ya. Jadi kalian, saya doakan mudah-mudahan bisa meneruskan perjuangan orang tua kita terdahulu, khususnya di Perserikatan Muhammadiyah ini. Jadi semangat terus, mudah-mudahan segala apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita laksanakan itu mendapatkan ridho dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin. Oke teman-teman, pertanyaan tentang pemudaan dan Salimna udah selesai. Kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman online Salimna. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman onlineku, kita masih dibarengin oleh siapa ini? Aduh, Bang Idris, ini belum ada sponsor? Belum. Duh, kacau. Ini kepada teman-teman, kalau ada yang mau sponsori bisa dihubungi di bawah ini. Oke teman-teman, kita masuk ke segmen yang paling ditunggu, yaitu pertanyaan dari teman-teman online media sosial. Kita udah kumpulkan beberapa pertanyaan, dan ini dia di pertanyaan pertama. Ada yang bertanya dari username Dadang Da Silva. Wih. Dia menanyakan bagaimana cara gabung ke Salimna. Oke. Sama saya. Oke. Gabung sama Salimna, sebenarnya Salimna itu menunggu bagaimana cara gabungnya ya.
itu di awal itu ada rapat pembentukan panitia. Nah, itu pasti semuanya teman-teman yang berminat ingin gabung ke Salimna itu pasti dipastikan dapat surat dari ketua panitia Salimna khususnya. Nah, kemudian nanti sudah terbentuk ketua panitia itu kalian semuanya akan dibagikan dengan divisi-divisi yang sudah ada di panitia Salimna ini. Ada sesi acara, humas, sampai kepada pubdekdok itu ada semuanya. Ya, untuk gabung ya silakan gabung karena Salimna ini terbuka untuk semuanya sebenarnya yang ingin memberikan inovasi, ide, gagasan khususnya untuk memakmurkan masjid dan mengikuti kegiatan yang positif di bulan Ramadan ini. Itu gampang sih, silakan aja, bebas. Gampang ya Pak. Terus ini Pak ada yang pertanyaan kedua dari Tegil Garut. Tegil. Bagaimana sih cara tetap semangat berdakwah di tengah kesibukan sehari-hari? Bagaimana kita masih tetap semangat berdakwah di tengah kesibukan kita sehari-hari? Sebenarnya ya kuncinya itu adalah dalam diri kita sendiri. Saya sebenarnya dalam berdakwah juga itu keberhasilan dakwah itu tergantung ya memang diri kita juga yang melaksanakannya. Yang paling sulit sebagai pendakwah itu kita melaksanakannya. Walaupun itu hadis sudah menjelaskan ya, balighu anni walau ayat, sampaikanlah kamu walaupun satu ayat. Tapi yang susahnya itu kita yang mempraktekannya justru gitu. Ya kalau kita dinikmati apapun kesibukan kita ya kita jalani medan apapun ketika kita mengucapkan bismillah berarti niat kita itu semuanya bukan berdakwah gitu. Itu mungkin Tetrian. Nah ini Pak pertanyaan ketiga dari Wah banyak banget pertanyaannya nih luar biasa nih. Dari Aji Wededen. Oh Aji. Apa tantangan terbesar dalam mengelola komunitas berbasis kepemudaan dan dakwah? Tantangannya itu sebenarnya ada dalam sisi hobinya masing-masing gitu. Menyatukan ide, karakter dan wawasan semuanya itu memang luar biasa sulitnya gitu. Tapi insya Allah lah dalam adanya Salimna ini justru kita itu mengumpulkan orang-orang yang punya pemikiran ke depan, orang-orang yang punya ide dan gagasan yang positif. Makanya dikumpulkan ini supaya berkreasi mungkin lah. Silahkan membuat inovasi-inovasi terbaru sesuai dengan zaman kalian gitu. Makanya ini luar biasa nih. Dulu itu zaman saya itu tidak ada seperti gini ya. Tidak ada kamera, tidak ada infokus, tidak ada jadul sekali. Nah sekarang kan ini luar biasa nih. Makanya ide-ide itu akan muncul kalau kita berkumpul dalam suatu komunitas yang bernilaikan positif seperti Salimna ini. Nah ini Pak pertanyaan terakhir. Wah banyak juga dari ya. Idris Trompet. Idris Trompet. Pertanyaannya Pak, bagaimana Salimna bisa lebih berkembang dan menjangkau lebih banyak pemuda? Bagaimana Salimna bisa lebih berkembang dan menjangkau lebih banyak pemuda? Ya, salah satunya kita adanya web seperti yang Medcom PCM bikinkan ada media Salimna. Ini media Salimna itu pasti bukan orang Dayuh Maung saja yang melihatnya. Ya, benar kan enggak? Kemudian ada TV channel PCM Muhammadiyah Cilawu itu kan dimasukkan ke dalam kreator-kreator di YouTube PCM Cilawu. Makanya ini luar biasa kata saya juga. Orang yang senantiasa ingin maju, orang yang senantiasa itu diberikan wadah untuk supaya berkreasi sedemikian rupa. Insya Allah dengan adanya rangkulan dari berbagai pihak, Salimna Ramadan jilid ke-14 ini dan seterusnya itu akan lebih maju lagi gitu.
kita itu terbuka, silakan yang punya ide gagasan yang positif ya, yang positif, karena bisa jadi kan kalau kita tidak bisa menjalankan teknologi ini dengan baik, itu akan menjadi hal yang negatif juga kan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, Salimna ini insya Allah kemarin juga tren topik ya di PWM Jawa Barat itu, Salimna Ramadan chapter 1 katanya tablik akbar itu adanya kerjasama dengan PDA ya, itu memberikan daycare lansia. Itu kan udah ketahuan sama PWM gitu. Sekelas PWM sudah ini memberikan tren positif terhadap Salimna Ramadan ini. Ya gitu kan Trian. Nah teman-teman, alhamdulillah ya pertanyaan dari media Salimna udah beres. Dan sebelum ditutup acara ini Pak, apa ada motivasi untuk anak-anak yang berkontribusi tapi masih ragu-ragu? Oke. Motivasi dan kontribusi buat kalian anak-anak muda, anak-anak penerus bangsa, anak-anak yang senantiasa bakal meneruskan perjuangan setelah mungkin Bapak dulu ada di Salimna Jadi Satu ini. Bapak berpesan itu sesuai dengan moto dari pemuda Muhammadiyah itu sendiri ya, innal fata mayakulu hanada walaisal fata mayakulu kanabi. Semuanya yang disebut pemuda itu adalah inilah dadaku. Silakan kalian bikin seumuran kalian itu dengan tren yang positif. Masa muda itu adalah masa yang tidak bisa terulang kembali. Dengan adanya kegiatan wadah positif ya seperti sekarang ini adalah buat ajang kalian untuk salah satunya di kegiatan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita selain mendapatkan pahala, yang kedua untuk supaya melatih kita mengabdikan nanti kita di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah ada faedah dan manfaatnya bagi mereka yang ikut berkontribusi dalam kegiatan Salimna Ramadan ini. Mudah-mudahan saya mendoakan khususnya buat pemuda-pemuda yang dirangkul dalam kegiatan Salimna Ramadan ini, termasuk AMM Angkatan Muda Muhammadiyah secabang Cilawu. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa meneruskan perjuangan para sepuh-sepuh kita terdahulu, dan seyogyanya kalian itu nanti yang akan melanjutkan kepemimpinan Muhammadiyah pada sekarang. Jadi bahasa kolotnya ngerasa regreg gitu, ningali pemuda menjalin kegiatan dalam kegiatan yang positif. Itu pastian ya, semangat terus, insya Allah pemuda yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan. Alhamdulillah ya teman-teman, acara dari awal sampai akhir udah selesai. Terima kasih Bapak Deden. Ya, sama-sama. Sudah berbagi cerita dan Siap. inspirasi di Salpod hari ini. Semoga Salimna semakin berkembang dan Ya. membawa manfaat lebih luas. Ya. Buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke. Salah. Benar ya sponsor. Sponsor.